Kita awali informasi siang hari ini dari tawuran dua kelompok warga yang kembali terjadi di permukiman padat penduduk di Johar Baru, Jakarta Pusat. Tawuran dipicu saling ejek antar warga. Dengan berbekal benda tumpul dan senjata tajam, warga Kampung Rawa Sawah dengan warga Baletewa terlibat tawuran di Johar Baru, Jakarta Pusat, Senin petang. Lemparan batu juga mewarnai tawuran dua kelompok warga yang hanya tinggal berseberangan gang ini. Penyebab tawuran belum diketahui, namun saling ejek antar remaja diduga jadi pemicu tawuran. Di sini ada 4 orang, satu masih anak tanggung, yang 2 ya udah yang 4 dewasa, jadi kan 5 orang. Bawa samurai 2, terus bawa celurit, sama yang satu bawa kayu, balok-balok, dilemparin ke warung saya, terus dilemparin ke sana, menuju masjid. Aksi dua kubu berhenti setelah kepolisian tiba di lokasi. Namun sejumlah sepeda motor dan gerobak PKL rusak terkena lemparan batu. Mencegah terjadinya aksi tawuran susulan, polisi berjaga di lokasi. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Diduga sopir dalam keadaan mabuk, sebuah mobil menabrak 3 motor di Jalan Raya Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang, Banten. Akibatnya pengemudi motor terluka dan sopir nyaris jadi korban amukan massa. Warga di sekitar Jalan Raya Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang, Banten dikejutkan dengan tabrakan antara mobil sedan dan 3 buah motor. Kerasnya benturan mengakibatkan motor rusak parah dan pengemudinya alami luka di kepala. Warga segera mengevakuasi korban ke tempat aman sebelum dibawa ke rumah sakit untuk mendapat perawatan medis. Warga yang kesal berusaha untuk menghakimi sopir mobil yang diduga mabuk. Beruntung polisi lalu lintas segera tiba untuk mengamankan pelaku. Dari keterangan saksi, pengemudi mobil pengendara dalam keadaan mabuk sehingga tidak bisa menguasai laju kendaraannya dan menabrak 3 pemotor. Ya, namanya orang mabuk kan, waktu ditabrak, ya kan motor itu dari pinggir, terus dihantam semua itu. Oh, dari belakang, Bang? Iya, dari belakang. Jadi motornya berapa, Bang, ketabrak, Bang? 3. 3? Iya. Mobil berapa, Bang? Mobil 1. Sopir langsung diamankan ke kantor polisi untuk diperiksa lebih lanjut. Kasus ini kini ditangani Satlantas Polresta Tangerang. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Pemirsa, kebakaran terjadi di Rumah Sakit Bethesda Lempuyang Wangi, Yogyakarta pada tadi malam. Sejumlah pasien dievakuasi untuk menghindari jatuhnya korban jiwa. Kobaran api menghanguskan ruang operasi Rumah Sakit Bethesda Lempuyang Wangi, Yogyakarta. Kurang dari setengah jam, petugas yang mengerahkan 5 unit mobil damkar berhasil memadamkan api. Saksi mata melaporkan melihat api muncul dari ruang operasi. Selain ruang operasi, ruang laboratorium yang berada di lantai 1 rumah sakit hangus terbakar. Diduga penyebab kebakaran yang sempat menimbulkan kepanikan ini akibat korsleting listrik. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini. Dan untuk sementara, pihak Rumah Sakit Bethesda Lempuyang Wangi memindahkan para pasien ke Rumah Sakit Bethesda Pusat. Tidak ada korban jiwa, tidak ada yang luka, hanya korban material. Namun korban material itu belum diperhitungkan berapa jumlahnya karena masih dalam penyelidikan. Dugaan sementara api itu? Untuk sementara api konslet. Iya, listrik yang konslet aja. Akibat lift tak berfungsi, seorang ibu rumah tangga di Surabaya terjebak dalam lift selama hampir 1 jam. Proses evakuasi korban oleh petugas pemadam kebakaran dan teknisi lift berlangsung dramatis. Hampir 1 jam, Tan Afifa, ibu rumah tangga di Surabaya ini terjebak dalam lift rumahnya yang macet. Untuk membantu korban tetap bisa mendapat udara, kipas angin dipasang di depan pintu lift yang sengaja diganjal. Beruntung petugas pemadam kebakaran segera tiba. Dengan peralatan lengkap, petugas dibantu teknisi mencoba mengevakuasi korban. Tak perlu waktu lama, korban berhasil dievakuasi dalam keadaan selamat dan hanya mengalami syok karena terjebak cukup lama. Ada berita kalau pemilik rumah terjebak di dalam lift lantai 2.
dan mereka langsung meluncur sambil menunggu bantuan tim orang-orang dari Pasar Turi. Setelah tim orang-orang datang, kita koordinasi dengan pemilik rumah untuk memastikan korban dalam kondisi sehat. Duganya liftnya macet atau seperti apa? Diduga lift macet. Petugas mengimbau pemilik rumah untuk melakukan perawatan rutin terhadap lift agar kejadian serupa tidak terjadi di kemudian hari. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Kesal tidak dipinjami uang untuk berangkat kerja, seorang suami di Jambi tega membunuh istrinya sendiri. Pelaku gelap mata hanya karena uang sebesar Rp20.000. Peristiwa suami membunuh istri hanya karena uang Rp20.000 terjadi di Jalan Diponegoro, Lorong Kenangan Lama, Tungkal Ilir, Jambi. Cekcok rumah tangga berujung maut tersebut terjadi pada hari Minggu pagi 2 Agustus 2020 lalu. Dari tempat kejadian perkara, polisi menyita barang bukti balok kayu yang digunakan pelaku. Pelaku memukul korban, istrinya sendiri, Arbaiyah, 35 tahun, berulang kali dengan balok kayu di dalam kamar. Pelaku Samlan, 59 tahun, emosi ketika istrinya tidak mau meminjami uang untuk dirinya berangkat kerja. Ada duit kau 20 nak minjam aku. Mana ada duit aku katanya. Dari duit katanya dia bolak-balik bedak dulu. Kenapa gitu? Bedak. Karena kacau di depan pintu itu kan. Dekat kamar aku lah. Begitu. Bolak-balik tuh langsung nendang dia. Itulah kalap tuh. Bapak minta duit, iya. Terus nggak dikasih. Bukan minta, butang duit iya. Sama istri nggak dikasih, terus dia malah nendang. Kalau marah-marah nendang Bapak. Iya, karena duit habis aku serahkan, kalau datang aku serahkan duit buat dia semuanya. Dan ada lagi tuh duit Pak. Alasannya nggak mau kasih Bapak tuh apa Pak? Dia bilang udah berduit lagi katanya. Aku tahu dia berduit kan. Tidak punya uang dan lain sebagainya, dan ditambah dengan tingkah laku dari almarhum yang marah-marah. Kemudian sempat tertendang ya, menendang kaki pelaku saat duduk, yang itu mengakibatkan emosi dan tidak bisa terkendali. Pelaku mengambil papan dan melakukan pemukulan ke arah kepala almarhum. Hingga kini polisi masih memeriksa pelaku bernama Samlan, 59 tahun, di Mapolres Tanjung Jabung Barat. Pelaku dijerat Undang-Undang Kekerasan dalam Rumah Tangga dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Tanjung Jabung Barat, Jumalis Ali, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan pekerja tempat hiburan malam unjuk rasa di depan Balai Kota Surabaya, Jawa Timur. Tak hanya di Surabaya, Bandung, Jawa Barat pun terdapat aksi serupa, menuntut pemerintah membuka kembali tempat kerja mereka. Ratusan pekerja hiburan malam berunjuk rasa di depan Balai Kota Surabaya Senin siang. Para pekerja hiburan malam yang terdiri dari wanita pemandu lagu ini meminta Wali Kota Surabaya, Tri Risma hari ini, mencabut Perwali nomor 33 tahun 2020 tentang normal baru yang mengatur jam malam dan melarang tempat hiburan malam beroperasi. Tolong dengarkan suara kami ya Pak ya, karena di sini semua juga punya banyak keluarga, punya banyak tanggungan yang harus diperjuangkan juga. Masa depannya anak-anak juga yang punya anak itu kan kebanyakan janda Pak. Sementara pihak kepolisian menegaskan tempat hiburan malam masih belum bisa buka karena masih adanya perwali. Untuk buka pun sangat beresiko dengan kondisi pandemi COVID-19 di Surabaya saat ini. Agenda lah perwalinya belum. Masih riskan. Jadi ada yang dibuka, nanti kita bertahap buka. Nanti akan dikaji lebih lanjut. Gitu. Kalau ini maksa ya tidak bisa. Gitu. Selain Surabaya, demo pekerja tempat hiburan malam juga terdapat di Bandung, Jawa Barat. Dalam orasinya, para pengunjuk rasa mendesak pemerintah Kota Bandung segera membuka kembali jam operasional tempat hiburan malam di fase adaptasi kebiasaan baru atau AKB. Kita juga nggak dapat gaji ya selama beberapa bulan ini gitu, dengan tidak adanya kepastian kita juga bingung dapat penghasilan dari mana gitu ya.
5 bulan pemerintah kota menutup tempat hiburan malam guna mencegah penyebaran virus corona. Usai menyampaikan aspirasi, massa aksi kemudian bergerak menuju kantor DPRD Jawa Barat. Tim Liputan iNews melaporkan. Badan Narkotika Nasional memusnahkan barang bukti lebih dari 70 kg sabu dan ratusan gram ganja. Total 10 orang ditetapkan sebagai tersangka dari 4 pengungkapan kasus narkoba. Badan Narkotika Nasional menggelar barang bukti 70.995,7 gram sabu dan 224 gram ganja di Cawang, Jakarta Timur. Seluruh barang bukti merupakan hasil pengungkapan 4 kasus narkotika, yakni kasus pembelian ganja via Instagram, penyelundupan sabu melalui perairan Riau, ganja milik penghuni kamar kos di kawasan Jagakarsa, dan sabu yang dikirim dari Penang, Malaysia. Dari kasus pengungkapan tersebut, total 10 orang berhasil ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka. Pemusnahan barang bukti narkotika oleh Badan Narkotika Nasional disaksikan oleh para pelaku dan pihak Kejaksaan Agung. Transaksi narkotika dilakukan menggunakan komunikasi di media sosial, yaitu dark web. Walaupun kita lihat jumlahnya tidak begitu besar, namun ini sangat sering dan sangat rutin, dan pembayarannya pun melalui online menggunakan Bitcoin. Nah, saat ini banyak sekali kita temukan pengiriman narkoba menggunakan jasa ekspedisi. Pemirsa, sosialisasi pemberlakuan kembali aturan ganjil genap di sejumlah ruas di Jakarta akan berakhir besok. Mulai Kamis lusa, pelanggar aturan ganjil genap akan dikenakan sanksi. Sosialisasi pemberlakuan kembali aturan ganjil genap dapat diperpanjang jika masih terjadi penumpukan kendaraan di ibu kota. Namun bila tidak, sanksi diberlakukan bagi para pengendara yang melanggar ganjil genap mulai tanggal 6 Agustus 2020 mendatang. Khusus masa PSBB transisi, terdapat 25 ruas jalan yang diberlakukan untuk ganjil genap. Proses tilang diberlakukan dengan 2 cara, yaitu secara manual dan kamera elektronik. Ganjil genap berlaku dari hari Senin hingga Jumat, tidak berlaku pada hari Sabtu, Minggu, dan libur nasional. Jam operasional dimulai pukul 6 hingga 10 pagi dan dilanjutkan pukul 4 sore hingga 9 malam. Kita baru akan nanti melakukan penindakan dengan menggunakan tilang itu rencananya pada hari Kamis setelah 3 hari masa sosialisasi. Biasanya itu sudah jadi kepadatan mulai dari Bundaran HI sampai ke Dukuh, bahkan bisa sampai sebelum Dukuh atas. Tetapi hari ini situasi lalu lintas cukup lancar sejak dari kemarin. Jadi memang dari sisi tingkat kemacetan memang kebijakan ganjil genap ini sangat efektif. Di 25 ruas jalan yang telah ditetapkan sebagai kawasan ganjil genap itu kan ada beberapa ruas jalan memang ada kameranya. Nah, bagi titik-titik yang ada kameranya itu kita akan laksanakan penindakan dengan etle. Sementara itu pemirsa, suasana arus lalu lintas di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, tepatnya di hari kedua pemberlakuan ganjil genap terpantau ramai lancar.
Selama 3 hari ini merupakan masa sosialisasi, belum diberlakukan sanksi berupa tilang, sehingga untuk para pelanggar ganjil genap hanya akan diberikan imbauan oleh petugas. Pemprov DKI Jakarta kembali menerapkan sistem ganjil genap ini untuk membatasi pergerakan warga karena meningkatnya penyebaran COVID-19 dan munculnya klaster perkantoran.